Dua sisi kembali ke hadapan Anda pemirsa, saya langsung mau ke Bung Effendi tadi. Menyambung sedikit tadi mengenai dikatakan trust responnya Pak Menko tadi, soal kepercayaan ya biasalah semua negara sekarang kondisinya memang mengalami penurunan kepercayaan oleh masyarakatnya gitu. Apakah ini sesuatu yang memang harus dibiarkan saja atau harus ditanggapi dengan serius nih masalah trust? Kita lihat-lihat negaranya negara apa dulu gitu. Walaupun kita tetap harus hati-hati dan melihatnya secara komprehensif. Misalnya kalau tadi saya mengutip survei, ada ahli survei nih teman saya, sampai kapanpun dia tetap ahli survei. Ketika misalnya mengatakan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah menangani pandemi itu ada yang mengatakan 35,1, ada yang 43. Tapi terhadap kinerja secara umum masih 59,6 misalnya gitu ya. Nah, cuma yang mau saya katakan adalah perang di media sosial itu menjadi sesuatu yang barangkali bisa kita anggap biarin aja gitu aja kok repot. Ketika suasananya bukan seperti ini, tingkat kepercayaan publiknya masih baik misalnya. Dan lepas daripada itu, hari ini di Kompasiana ada tulisan yang sangat baik dari Darwin Darmawan yang menjelaskan tentang itu loh, blame game. Jadi politik saling menyalahkan, menuduh siapa itu. Dia mengungkapkan dengan 3 hal, agensi, isu, ya, agensi, policy, dan argumentasi atau representasi. Menariknya justru kalau dianalisis dengan baik, tulisan tadi menunjukkan banyak kesalahan-kesalahan pada pihak pemerintah sebetulnya. Dia menulisnya dengan sangat halus. Misalnya, agensi itu adalah pemerintah menunjuk berbagai macam orang, jadi ada Satgas, ada tim ini, tim itu, bahkan terakhir Bang Luhut, itu sebetulnya untuk memecah-mecah tanggung jawab. Supaya jangan presidennya lah yang disalahkan gitu. Jadi dilepas-lepaskan kepada beberapa kelompok, itu dari konteks strategi agensi. Kalau dari segi isu atau kebijakan, policy atau kebijakan, nah inilah yang namanya berbeda-beda. PSBB, PPKM, ini kan yang juga PPKM membingungkan Mikro, bagi masyarakat. darurat 1-4 itu sekedar untuk polisinya dibeda-bedakan supaya kalau salah ada yang sini yang lebih sulit sebetulnya representasi atau argumentasi. Ketika ini masuk sebetulnya untuk memudarkan apa yang sedang terjadi. Jadi relatif membuang kesalahan kepada pihak-pihak lain atau dengan cara-cara lain, meminta maaf rame-rame, dulu kan belum ada. Sebentar, itu seperti itu. Saya belum menjawab. Jadi seolah-olah sebentar, Bung, saya harus potong. Jadi saya tetap ingin mengatakan ini ada masalah ketika tidak bisa apa yang ada di media sosial itu, ya, itu tidak berdiri sendiri karena apa yang sebetulnya ada di tengah masyarakat dengan ketidakpercayaan itu. Dan cara baca strategi itu sudah sampai di masyarakat. Ini kayaknya sangat pesimistik nih dengan ini sengaja dipecah-pecah tanggung jawabnya biar nggak nyalin presiden. Kemudian pesannya emang sengaja dibikin agar blur, agar mengaburkan ini segala macam mengenai level PPKM, PSBB dan lain-lain gitu. Saya melihatnya begini, sebetulnya pengambilan keputusan mengenai COVID ya, itu menimbulkan suatu dinamika katakanlah kontestasi juga. Ya, kita kan sistem politiknya memang presidensial, tetapi partai politiknya sangat banyak begitu. Dan setiap aktor politik, setiap pejabat itu ingin berperan dalam proses ini dengan segala macam motivasinya begitu. Misalnya nih ya, dualisme antara Satgas Covid dengan yang BNPB Pak Doni Monardo dulu, dengan Satgas Covid yang kemudian diketuai oleh Pak Airlangga dan atau Erick Thohir katakanlah begitu. Silakan diterjemahkan dan atuannya. Nggak, pesannya yang Anda sampaikan apa? Ini memang ya bahwasannya memang mengambil keputusan untuk suatu pertama ya masalah yang sangat besar, mencakup semua lini kehidupan, bahkan menimbulkan katakanlah semacam buah simalakama antara kesehatan dengan ekonomi. Itu tidak mudah begitu. Mengambil keputusan yang persis itu juga akumulasi dari perjalanan dan pengalaman dan ilmu pengetahuan. Jadi ada proses trial and error di situ. Saya melihatnya ya ini menimbulkan dalam tanda kutip kegamangan juga begitu. Bahkan beberapa contoh nih ya, misalnya ya kita bicara mengenai plasma konvalesen. Saya mau mengatakan ini karena saya mengalami sendiri. Ibu mertua saya kena COVID, ya. Saya percaya bahwa plasma konvalesen itu penting dan bisa berfungsi. Karena itu saya mencari. Saya terkejut ketika saya ketemu saya mendapat informasi di rumah sakit daerah di mana ibu saya itu berada dan berharap bisa melakukan donor plasma konvalesen, ternyata tidak bisa dilaksanakan akibat tidak ada reagennya. Jadi untuk melakukan donor itu perlu reagen. Saya kan heran, kok bisa nggak ada? Saya cek ke Departemen Kesehatan, ternyata tidak menjadi atau belum menjadi kebijakan publik di Departemen Kesehatan, sehingga tiap rumah sakit mengambil inisiatif sendiri-sendiri begitu. Berbeda-beda ya. Loh,
kok ini begitu penting, kok belum ada di Departemen Kesehatan. Rupanya di dunia kesehatan sendiri antara para dokter masih Juga terjadi terjadi. Nah, perdebatan. ini yang saya mau masuk ini, Bung itu Effendi. contohnya Apakah bagaimana memang sebuah kebijakan sistem publik itu tidak mudah, apa gitu loh, pola tidak sederhana. komunikasi publiknya, Itu logika yang digunakan penerapan oleh kebijakannya iya, itu yang iya. enggak Logika yang satu digunakan suara. oleh Bang Kodari itu agak sedikit logika membela bahwa itu adalah kenyataan di lapangan. Karena Iya, itu ya, saya cuma menceritakan sesuatu Iya, yang saya tahu persis dong. Enggak, jalur Iya, metodologisnya seperti itu. Kita Iya. tahu persis di lapangan, dia tahu persis, jangan kita lah. Dia kebetulan yang menyebut contoh itu tahu persis di lapangan, lalu dia tarik teorinya ke atas. Iya. Sementara apa yang saya uraikan tadi, kebetulan saya baca itu mengutip Hood tahun 2011 misalnya, tulisan Darwin tadi ingin mengatakan itu strategi. Memang harus menghadapinya dengan strategi yang 3 tadi, agensi, policy, Agar dan tidak bisa disalahkan argumentasi. tadi itu. Ya, yang argumentasi itu bisa disalah-salahkan untuk membuang supaya seakan-akan tidak hanya kesalahan itu tertumpuk pada ini saja, tapi tersebar sedemikian rupa. Nah, saya mau yang lebih, karena tadi kebetulan bicara soal Saya boleh plasma tambahin nggak? Gini ya, konvalesen. saya tetap konsisten berdasarkan pengalaman saja deh. Gini. Ya, Setiap aktor yang penting di Republik ini sesungguhnya berangkat dengan sebuah kognisi, pengetahuan, wawasan, kepribadian, dan ya yang intinya itu masing-masing tuh khas. Saya balik lagi ke belakang pada saat di awal pandemi ini baru dimulai. Ternyata ada 3 gubernur besar ya, itu ternyata persepsinya dan pengetahuannya mengenai COVID itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Ada yang sudah ambil inisiatif cari alat tes sendiri ke luar negeri. Bayangin, ketika di pusat itu belum ngambil, karena wawasannya udah dapat. Tapi ada menteri yang masih ada kepala daerah yang masih tanya saya, itu tesnya di mana, Mas? Lo sampean kan kepala daerah, ya. ada universitas TET gitu kan di tempat Anda gitu. Ada rumah sakit TET tempat Anda. Mbok tanya sama itu gitu loh. Jadi harus diketahui juga bahwa pejabat publik ini punya wawasan ya yang sangat bervariasi satu dengan yang lain. Nah, kalau Prof Mahfud diserang-serang di Twitter, dia santai aja kayak tadi. Iya, Kalau yang lain mungkin nggak keruan dan menuntut. Itu Bang, maksud Iya, saya Bang. nggak apa-apa, Jadi, balik. bagaimana Republik ini dikelola oleh begitu banyak orang dan tanggung jawab oleh banyak orang gitu loh. Jadi Karena- kalau terjadi gradasi, iya, karena itu sesuatu realita di lapangan. Karena tidak mampu, maka teori yang mampu menjelaskan supaya tidak terlalu terlihat tidak mampu, teori tadi 1, 2, 3. Tapi menurut saya nggak apa-apa, karena begini. Seperti tadi, ada alasan pembenar, atau tingkat kepercayaan publik di seluruh dunia juga demikian. Ya. Lalu tidak semua di seluruh dunia itu sampai mengakibatkan gangguan keamanan yang serius gitu ya, sampai terjadi pergantian kepemimpinan. Kalau Amerika kebetulan terjadi pergantian kepemimpinan karena kebetulan jadwal pemilunya 3 ya. November 2020, walaupun orang mengatakan, bisa juga orang menarik kesimpulan, kalau mau cepat selesai masalahnya, ganti presidennya. Ada juga yang selamat. Itu Ada kebetulan. juga yang selamat. Tunggu. Narendra Modi Ini- India selamat. Ya, Ah, itu iya. kebetulan 3 November ada pemilu. Sebentar, gitu ini loh. menarik nih soal ganti presidennya. Ini juga berkaitan dengan adanya isu-isu unjuk rasa, bahkan kemarin yang bertajuk Jokowi Endgame. Nanti kita akan bahas sedikit soal ini ya. Kita jeda sejenak, 2 sisi kembali sesaat lagi.